Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Polisi membubarkan unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR di gedung DPRD Sumatera Utara. Polisi harus menggunakan meriam air untuk membubarkan massa. Polisi terpaksa menggunakan meriam air untuk memukul mundur pendemo. Semprotan air polisi dibalas lemparan batu para pendemo. Dari demonstrasi yang berakhir ricuh, polisi menangkap sejumlah pendemo. Tugas kita satu ada memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Ingat, jangan coba-coba mengganggu keamanan ke depan Sumatera Utara. Tugas kita. Saat ini, alhamdulillah puji Tuhan, aman. Mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan. Salah satu tuntutannya menolak kenaikan tunjangan DPR. Unjuk rasa berakhir ricuh saat massa berupaya masuk ke gedung DPRD. Sejumlah peserta unjuk rasa tak tertib dan anarkistis ditangkap polisi. Saudara, polisi mempersilahkan pemilik mobil yang dirusak pendemo saat aksi unjuk rasa di DPR Senin lalu untuk melapor ke polisi. Inilah kerusakan yang dialami mobil mewah yang rusak masa demo di DPR. Sebagian kaca mobil pecah. Kejadian perusakan mobil ini pun sempat beredar di media sosial. Polisi menyebut korban dapat membuat laporan ke polisi. Ya, tetap dilakukan penyelidikan. Nanti kami berharap yang mengalami kerugian atau korban membuat laporan. Sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat demo di depan gedung DPR diperbaiki oleh pasukan kuning Bina Marga Provinsi Jakarta. Petugas membenahi road barrier atau pemisah jalan di Jalan Palmerah Utara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespons unjuk rasa di DPR yang berujung ricuh. Dasko bilang DPR menghormati setiap aspirasi yang dijamin undang-undang, namun harus sesuai aturan dan tertib. Ya, kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi, demikian. Polisi melepaskan sejumlah orang termasuk siswa yang ditangkap saat penertiban demonstrasi di kawasan kompleks DPR Senayan Jakarta. Total 351 orang ditangkap. Menurut polisi, sebelum ditangkap, massa sudah diimbau tertib, tapi justru berbuat anarkistis di Jalan Gerbang Pemuda, Flyover Petamburan, dan di sekitar kawasan DPR. Dari 351 orang yang ditangkap, 155 diantaranya dewasa dan 196 lainnya masih di bawah umur. Polisi juga melakukan tes urin dan ditemukan 7 orang positif atau 7 orang dewasa positif narkotika. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada yang Sukabumi ya.
Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Polisi membenarkan salah satu otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN adalah seorang pengusaha bimbingan belajar. Total 15 orang ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari membenarkan salah satu pelaku yang ditangkap, DH, merupakan pengusaha bimbingan belajar online. Sementara 15 orang yang ditangkap tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih dalam pemeriksaan penyidik. Polisi belum merinci peran dari 15 orang tersebut. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Ya, jadi 15 ya yang diamankan ya total ya. Sementara itu, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa, hingga eksekutor. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Informasi lebih lengkap terkait dengan penanganan kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Jona Hamonangan dan Septa Yoga di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Jona. Dari 15 tersangka yang ditangkap, siapa saja dan bagaimana peran mereka masing-masing, Jona? Ya Ibrahim, kalau kita lihat progresnya ini cukup menarik. Awalnya dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 orang, akhirnya berubah lagi menjadi 8 dan sekarang 15. Jadi ada 7 yang menjadi tambahan khususnya terkait dengan tersangka penganiayaan salah satu kacab bank di BUMN. Nah, terkait dengan siapa berbuat apa atau bagaimana perannya dari pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya belum merinci terkait dengan bagaimana kelanjutan kasus ini, apakah nanti akan bertambah lagi ataupun nanti sudah akan dikeluarkan apa yang menjadi motif utama. Namun yang pasti adalah satu titik terang yang bisa kita lihat adalah ketika dari tim kuasa hukum dari tersangka yaitu menegaskan bahwa ada 3 klaster. Yang pertama adalah 1 klaster pengintai atau sebagai orang yang melihat terkait dengan posisi dari korban. Yang kedua adalah orang yang mengambil atau menjemput seperti yang kita lihat di video ketika diculik dari mobil dan dimasukkan ke salah satu kendaraan. Nah, yang ketiga adalah klaster eksekutor di mana akhirnya korban ditemukan meninggal di salah satu tempat di Bekasi. Nah, terkait dengan motif ini memang cukup liar dan menjadi bola salju yang terus mengembang, di mana banyak sekali opini, banyak sekali pandangannya ada, apakah ini ada keterlibatan oknum ataupun keterlibatan hal lain. Namun yang pasti adalah dari pihak penyidik ini masih melakukan pengembangan dan masih menunggu terkait konfirmasi. Itu saja akan ada beberapa pemeriksaan kepada para tersangka terkait dengan apa yang menjadi motif utama atau mengapa harus melakukan ini. Nah, yang pasti adalah salah satu titik terang adalah ketika pihak polisian berhasil menangkap salah satu pihak yang ternyata adalah salah satunya adalah bos bimbel online. Apakah ada keterikatan dengan korban, apakah mungkin terkait ada pinjaman atau hal lain, ini harus dibuktikan dan harus dikembangkan. Yang pasti adalah polisi berjanji dalam waktu dekat akan merilis terkait dengan kasus ini, apakah nanti akan bertambah lagi tersangkanya atau mungkin akan disampaikan kepada publik. Terus jadi sangat penting untuk bisa melihat, kalau kita lihat dari kejahatan ini cukup terorganisir dan cukup banyak pihak-pihak yang terlibat, apakah nanti akan ada lagi hal-hal baru yang mungkin di luar dugaan nanti akan disampaikan langsung oleh pihak kepolisian. Namun yang pasti adalah saat ini sudah bertambah 7, dari 8 sudah ada 15 tersangka yang berhasil diamankan khususnya dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jona, jadi artinya tidak menutup kemungkinan masih ada orang lain yang masih diburu oleh polisi.
Kemudian juga barang bukti, informasinya apa saja yang sudah didapat oleh polisi, Jonah? Ya Ibrahim, betul sekali. Tidak untuk kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Namun ini belum clear atau belum jelas apakah ini adalah keterlibatan atau keterkaitan orang sipil atau mungkin banyak sekali dugaan yang begitu liar di media sosial ada keterlibatan oknum. Ini harus dibuktikan dan harus ditegaskan secara clear oleh pihak kepolisian. Nah, yang menarik adalah salah satu dari tersangka meminta perlindungan khususnya kepada TNI. Itu saja ini cukup menarik. Mengapa harus meminta perlindungan? Apakah ada oknum-oknum atau tidak? Kita belum bisa jawab. Terkait dengan barang bukti, memang dari pihak kepolisian belum merilis secara resmi. Namun untuk barang bukti yang paling otentik adalah CCTV, di mana CCTV itu terlihat sekali ketika korban diambil paksa atau dijemput dan dimasukkan sebuah kendaraan. Untuk bukti lain seperti misalkan handphone ataupun hal lain ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Kita harus menunggu mungkin antara minggu ini atau minggu depan sudah akan ada hasil yang sudah dikeluarkan dan akan dirilis terkait dengan apa yang menjadi motif utama atau kemungkinan ada lagi penambahan tersangka dalam kasus ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Jonah Hamunangan dan juga Septa Yoga untuk laporannya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Informasi berikutnya, Saudara, KPK menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. KPK menyita mobil mewah dan 4 unit ponsel yang disembunyikan di plafon rumah. Selain ponsel, penyidik turut menyita 1 unit mobil Alphard dari rumah dinas Noel di Pancoran, Jakarta Selatan. Penyidik masih mendalami apakah 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah Noel sengaja disembunyikan. Tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4 dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke-4. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Tunjangan fantastis anggota Dewan terus mendapat penolakan masyarakat karena dinilai memperjelas kesenjangan antara rakyat dan wakilnya. Kita bahas usai jeda di Kompas Malam. Ya, Saudara, rencana kenaikan tunjangan DPR mendapat penolakan dari masyarakat. Tunjangan fantastis bagi anggota Dewan semakin memperjelas kesenjangan antara rakyat dan wakilnya. Unjuk rasa di DPR 25 Agustus lalu jadi simbol kekecewaan warga pada para wakil rakyat. Beragam tunjangan fantastis anggota DPR jadi ironi di tengah kesenjangan sosial yang masih membelit masyarakat. Tunjangan rumah bernilai fantastis 50 juta rupiah untuk anggota DPR menjadi polemik di tengah hidup masyarakat kecil yang kian sesak dan terdesak. Alasan adanya tunjangan tersebut karena rumah jabatan anggota DPR sudah rusak. Artinya, DPR tak lagi mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata, Jakarta Selatan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad bilang, tunjangan perumahan bagi anggota DPR akan diberikan hingga Oktober 2025. Sementara setelahnya, tidak ada lagi tunjangan perumahan yang diberikan untuk anggota Dewan. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi.
Melimpahnya pendapatan anggota DPR bak memperlebar jurang pemisah dengan potret masyarakat yang masih serba kekurangan. Jangankan punya rumah layak, sebagian warga bahkan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk pendapatan kotor sih rata-rata 2,5 sampai 300 ya. Kalau kebersihnya paling yang antara 100 sampai 150 lah bersihnya itu ya. Lalu sebenarnya realistis nggak sih Mas dengan pendapatan seperti itu bisa mendapatkan rumah misalnya di Jakarta? Jauh dari harapan, kalau dengan pendapatan segitu sangat jauh. Kita nggak bisa dipastikan Pak. Kadang lagi ramai, ya begitu Pak. Kadang bisa mencapai 40 dan kalau untuk mencapai 100 agak sulit Pak. Sulit itu per hari tuh. Iya, ya, kita ya terlalu miris ya kalau bagi kita ya. Karena untuk dia aja sebegitu kita yang nyari tiap hari aja tuh sulit, untuk mencapai 100.000 aja sulit. Sedangkan dia per bulan 50. Nah, Satu keluarga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah bahkan terpaksa hidup di rumah tanpa atap selama 2 tahun terakhir. Dari 3 ruangan yang ada, hanya 1 yang masih layak digunakan. Kalau hujan gimana Bu? Kalau nggak hujan biasa kita nggak ngungsi. Kalau hujan angin gitu, paksa kita ngungsi. Ke tempat Adik ya. adik ya. Karena tempat kakak ya, adik ya itu. Bu, dengan tanpa jendela dan pintu ini apakah tidak kedinginan Bu kalau malam? Ya dingin sekali. Ya mau nggak mau gimana lagi? Paling Pak tutup berdua saja, agak rapat. Untuk masak gimana Bu? Ya dari kayu dah. Kadang kalau uang ya ada uang 50 buat apa? Ya udah masak. Kadang kita mau masak, ya udah masak situ. Apa adanya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda, serta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup dan perilaku anggota Dewan juga harus diubah. Ya, saya berharap 2 ya. Pertama, tentu mereka segera mengubah ketentuan kenaikan tunjangan itu. Ya kan, supaya masyarakat kita merasa bahwa mereka yang berada di gedung DPR itu adalah memang wakil mereka, bukan orang asing. Segeralah mereka mengubah perilaku. Tadi ada 3 yang saya sebut tadi itu ya, gaya hidup, ya, soal kesenjangan dan perilaku, dan yang ketiga adalah soal visi politik ataupun pandangan politik mereka gitu. Di tengah himpitan ekonomi serta rencana pemerintah menarik iuran pada pekerja untuk tabungan perumahan rakyat, tunjangan yang fantastis bagi anggota dewan tersebut semakin memperjelas ketimpangan rakyat dan wakilnya. Terlebih saat ini, pemerintah juga terus mendorong efisiensi. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal tunjangan fantastis bagi anggota DPR, terutama untuk rumah, kita sudah bersama dengan anggota Forum Advokasi Pemerhati Perumahan Rakyat, Johan Immanuel. Selamat malam, Mas Johan. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Johan, ada penjelasan terbaru, ternyata 50 juta per bulan hanya dibayar 1 tahun. Ini untuk masa bakti 5 tahun. Bagi Anda, apakah nilai ini sudah wajar? Iya. Jadi Mas, kita perlu ini juga ya, sorot juga, ya kan, apakah ini mendesak ya, ataupun urgent ya untuk penetapan ataupun pemberian tunjangan perumahan ini, ya. Kita bisa takar ya, apakah dengan tidak adanya tunjangan perumahan ini akan mengganggu ya tugas wewenang dan kewajiban dari anggota DPR ya, untuk melaksanakan tugas wewenangnya berdasarkan undang-undang ya. Nah, mengenai adanya pemberian ataupun berita terbaru ya, ataupun statement terbaru dari Wakil Ketua MPR, ya itu sangat disayangkan juga ya. Kami rasa atau kami pikir seharusnya itu ditinjau kembali ya. Mengapa? Karena dinilai masih tidak tepat ya. Saat ini untuk masyarakat sendiri pun dihadapi ya dengan apa yang akan yang harus diikut sertakan ya dalam program Tapera. Nah, program Tapera ini udah membebani masyarakat ya. Mengapa membebani? Karena ada potongan ya dari upahnya 2,5% ya. Termasuk juga dari pihak pemberi kerjanya itu akan dipotong 0,5%. Bahkan kalau tidak dibayarkan ya untuk iuran Tapera tersebut, itu berbasis denda ya.
Ini gimana kan masyarakat sudah sangat terbebani ya. Oke. Belum lagi nanti tahun depan ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Belum lagi pajak yang Oke, baik Mas Johan. naik terus ya. Jadi artinya Anda ingin membandingkan sebetulnya ketika anggota dewan mendapatkan tunjangan 50 juta per bulan selama 1 tahun itu dibandingkan dengan rakyat yang direncanakan akan dipungut iuran untuk tapera. Ini sangat kontradiksi sekali. Iya, betul Mas. Ini sangat kontradiktif sekali ya. Karena kita melihat ya, saat ini masyarakat itu dalam posisi yang dihadapi dengan ekonomi yang tidak menentu ya. Kita ketahui ya bagaimana saat ini ya, masyarakat sedang dihadapi sulitnya ya untuk mencari beras ya. Kalau kita bersama ya, cari untuk beras dalam 2 minggu terakhir ini sulit ya di minimarket terdekat ya. Kemudian juga mengenai kesehatan ya, mengenai pembatasan fasilitas kesehatan itu kan sebetulnya kan seharusnya ya harus dipertimbangkan. Kenapa sih nggak diprioritaskan untuk hal-hal lain ya yang lebih prioritas, misalkan pendidikan ya untuk guru-guru honorer, kesehatan ya, atau bahkan untuk kinerjanya anggota DPR sendiri ya. Kita tahu bersama kan rancangan untuk undang-undang KUHP sampai saat ini belum selesai kan. Kenapa nggak dirampungkan ya? Atau juga untuk rancangan undang-undang perampasan aset. Kan itu bisa lebih prioritas ya dibandingkan dengan menaikkan ya atau pemberian tunjangan rumah ini. Oke. Begitu sih Mas. Baik, jadi sebetulnya eloknya kinerjanya dulu yang ditonjolkan gitu ya. Jadi agar masyarakat juga bisa menilai. Tapi sebelum kita bahas soal kinerja nih Mas Johan, apakah memungkinkan rumah jabatan anggota yang di Kalibata itu difungsikan kembali, dioptimalkan kembali? Memang sebetulnya ada rencana akan digunakan untuk menteri dan juga wamen ya? Iya, memang kalau kita ikuti informasi ya dari Sekretariat Jenderal ya, tahun lalu atau 10 bulan yang lalu, memang ada rencana untuk rumah dinas DPR yang lama itu ya akan dijadikan rumah bagi menteri atau wakil menteri. Nah, cuma sekali lagi ya perlu diingat bahwa ini kan wakil rakyat ya, rakyat yang memilih tentu harusnya menyerap aspirasi rakyat atau aspirasi masyarakat berdasarkan tugas wewenang dan kewajibannya. Nah, kita lihat kemarin sudah banyak unjuk rasa ya yang sangat berdampak ya karena akan diberikannya tunjangan rumah kepada DPR ini. Apa itu bukan aspirasi, ya kan? Ya memang seideal mungkin ya dan seharusnya itu harusnya ditinjau kembali ya, ya oleh Sekretariat Jenderal DPR. Jangan sampai ini justru jadi hal-hal yang menambah polemik yang ujungnya itu tidak jelas pengawasannya seperti apa kan. Begitu Mas. Mas Johan, kalau Anda melihat respons dari anggota DPR bagaimana sih cara komunikasi mereka ketika ini ada penolakan dari masyarakat soal kenaikan tunjangan anggota dewan ini? Bagaimana sih mereka meresponsnya menurut Anda? Iya, memang sangat disayangkan ya sudah dengan adanya gejolak dari masyarakat unjuk rasa kemarin itu ternyata bukannya untuk ditinjau kembali ya tunjangan rumah ini, justru malah tambah diperjelas atau ditambahkan penafsirannya bahwa akan diberikan tunjangan ini dari waktu Oktober 2024 sampai Oktober 2025, nanti November tidak akan diberikan. Ini sangat miris sekali ya. Justru kami berharap dengan adanya gejolak dari masyarakat ataupun unjuk rasa, seharusnya ya pemerintah ataupun DPR RI itu inilah mengedepankan kenegarawannya ya, sebagai negarawan sejati yang harusnya ya mengaji kembali ya atau meninjau ulang atau bahkan ya kalau bisa menunda seperti itu ya sampai saat yang tepat ya. Mas Johan, solusinya bagaimana sih dengan anggaran misalkan yang harus ditekan, solusinya agar anggota dewan juga kinerjanya tidak terganggu? Iya. Jadi kalau bicara solusi ya tentu kita harus menakar ya apakah dengan pendapatan yang anggota DPR dapatkan saat ini apakah memang belum layak, itu pertama. Kedua, apakah kinerja ya DPR khususnya dalam hal legislasi ini
sudah efektif ya. Kita harus lihat di situ ya. Kalau memang belum efektif ya tentu bisa dialokasikan ya untuk kinerja dalam hal legislasi ya, atau mempercepat proses pengesahan ya RUU. Baik, terima kasih Mas Johan Immanuel dari anggota Forum Advokasi Pemerhati Perumahan Rakyat telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Saudara, polisi mengungkap ada tanda kekerasan pada jasad anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun dekat rumahnya. Saudara, polisi mengungkap hasil otopsi sementara jenazah anggota Intel Polsek Sekotong Polres Lombok Barat, Brigadir Esko Faskareli, ditemukan luka akibat benda tumpul di tubuh Brigadir Esko. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat bilang hasil otopsi jenazah korban menunjukkan ada indikasi kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Polisi masih mendalami penyebab kematian dengan memeriksa saksi-saksi termasuk istri dan mertua korban. Ada luka. Oh, ada luka. Betul ada luka Pak Jadi. Itu benar. Kalau anggota juga kan? Yang gila betul anggota polisi. Ada luka. Itu anggota kepolisian. Lukanya di bagian. Nah, itu nanti saya belum baca, kan masih di sini. Saya belum baca sini. Nanti kita nanti silakan. Belum izin luar nanti tadi kan hari ini kita sudah otopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa karena kan masih. Jenazah Brigadir Esko Faskareli ditemukan di perkebunan warga Dusun Nyur Lembang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada Minggu 24 Agustus lalu. Jenazah ditemukan tergeletak di tanah oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Hasil olah TKP mengungkap korban ditemukan tak bernyawa dengan leher terikat tali pada batang pohon. Untuk mengetahui informasi terkini soal kasus kematian anggota Intel Polres Lombok Barat, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati. Selamat malam, Fitri. Setelah terungkap ada indikasi kekerasan pada tubuh korban, apa langkah polisi selanjutnya? Apakah sudah disimpulkan ini sebagai kasus pembunuhan? Ya, Ibrahim dan juga saudara, sampai malam ini aparat kepolisian belum memberi kesimpulan terkait dengan apa yang terjadi pada Brigadir Esko Faskareli ini. Dan memang hasil sementara, visum sementara yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Nusa Tenggara Barat dan juga merupakan hasil otopsi sementara yang belum diumumkan oleh publik terkait dengan itu, memang menunjukkan ada indikasi luka akibat benda tumpul pada tubuh korban. Namun hal ini memang akan didalami oleh aparat kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres Lombok Barat. Dan Ibrahim, saya dapat sampaikan kepada Anda dan juga saudara bahwa pada 2 hari belakangan ini aparat kepolisian melakukan pertemuan intensif di Polda Nusa Tenggara Barat dan mereka membentuk tim gabungan terkait dengan kasus kematian Brigadir Esko ini. Dan tim gabungan ini adalah terdiri dari penyidik Polres Lombok Barat dan juga Direskrim Polda Nusa Tenggara Barat. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan apa yang terjadi pada korban. Karena terkait kasus ini juga menjadi perhatian publik setelah ditemukannya jenazah dari Brigadir Esko ini. Dan saya juga dapat menyampaikan kepada Anda dan juga saudara, sampai hari ini juga aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dengan apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi pada Brigadir Esko yang ditemukan di sebuah kebun hanya berjarak 50 meter dari tempat kediamannya. Beberapa informasi yang juga kami himpun bahwa sebelum dinyatakan hilang Brigadir Esko ini juga sempat bertemu dengan sepupu dari istrinya yang dimana kemudian di tempat dia bertugas di wilayah Sekotong Lombok Barat dia memesan kepiting laut. Nah, setelah itulah kemudian Brigadir Esko kehilangan kontak. Dan kemudian dari proses yang terjadi saat itu
kami juga mencari informasi dari pihak kepala desa yang ada di lingkungan tempat tinggal Brigadir Esko ini bahwa kepala desa Jembatan Gantung yang ada di wilayah Lembar, Lombok Barat mengatakan bahwa istri dari Brigadir Esko tidak pernah melaporkan kehilangan kontak dari suaminya. Ini kami langsung mendapatkan informasi dari kepala desa dan aparat terkait di wilayah tersebut. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi aparat kepolisian untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi pada Brigadir Esko dan sehingga dia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di wilayah dekat tempat tinggalnya sendiri. Ibrahim. Baik, terima kasih Fitri Rahmawati. Hingga kini masih ditunggu penjelasan dari polisi. Terima kasih Fitri untuk laporannya. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo diperiksa pada Rabu 27 Agustus 2025. Sudewo akan diperiksa terkait dugaan korupsi jalur kereta di Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan tersebut sesuai dengan permintaan Bupati Sudewo melalui kuasa hukumnya. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo dipanggil penyidik KPK pada Jumat 22 Agustus lalu. Namun ia tak hadir dengan alasan ada agenda lain. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang Bupati Pati Sudewo akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Alhamdulillah. Dari pemanggilan sebelumnya yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah teragendakan sehingga meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 27 Agustus. Sampai saat ini masih terjadwal sesuai dengan tanggal tersebut, terlebih itu permintaan penjadwalan ulang dari saudara SDW sendiri, maka kami meyakini saudara SDW juga akan hadir dalam pemeriksaan tersebut. Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang pembelian LPG subsidi 3 kg akan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK mulai tahun depan. Kebijakan beli LPG subsidi pakai NIK diklaim demi memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Pemerintah akan membatasi kuota LPG 3 kg agar tidak digunakan oleh masyarakat kelas menengah atas. Pembatasan kuota LPG akan berdasarkan pada data tunggal Badan Pusat Statistik. Tahun depan? Tahun depan ya, dia akan jadi yang kaya, nggak usah pakai LPG 3 kilo lah, ya diesel 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah. Jadi kalau mau beli harus pakai KTP Pak? Beli teknisnya lagi diatur ya. Polisi melepaskan sejumlah orang termasuk siswa yang ditangkap saat penertiban demonstrasi di kawasan Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Polisi membubarkan unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR di gedung DPRD Sumatera Utara. Polisi harus menggunakan meriam air untuk membubarkan massa. Polisi terpaksa menggunakan meriam air untuk memukul mundur pendemo. Semprotan air polisi dibalas lemparan batu para pendemo. Dari demonstrasi yang berakhir ricuh, polisi menangkap sejumlah pendemo. Tugas kita satu ada memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Ingat, jangan coba-coba mengganggu keamanan ke depan Sumatera Utara. Tugas kita. Kita saat ini, alhamdulillah puji Tuhan, aman. Kebakaran melanda sebuah pasar di Payakumbuh, Sumatera Barat pada Selasa pagi. Ratusan toko dan lapak hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar di blok barat pasar. Total 300 petak toko dan 250 lapak pedagang kaki lima hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Tidak ada laporan korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.
Saudara, polisi melepaskan sejumlah orang termasuk siswa yang ditangkap saat penertiban demonstrasi di kawasan Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Total 351 orang ditangkap. Menurut polisi, sebelum ditangkap, massa sudah diimbau tertib, tapi justru berbuat anarkistis di Jalan Gerbang Pemuda Flyover Petamburan dan sekitar kawasan DPR. Dari 351 orang yang ditangkap, 155 diantaranya dewasa dan 196 lainnya masih di bawah umur. Polisi juga melakukan tes urin dan ditemukan 7 orang dewasa positif narkotika. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada yang Sukabumi ya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespons unjuk rasa di DPR yang berujung ricuh. Dasko bilang DPR menghormati setiap aspirasi yang dijamin undang-undang, namun harus sesuai aturan dan tertib. Ya, kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi, demikian. Presiden Prabowo Subianto memberi tanda kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara. Penghargaan diberi pada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih termasuk pimpinan DPR. 141 tokoh menerima bintang jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin 25 Agustus lalu. Tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada 15 orang. Di antaranya adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Kemudian ada tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada 88 orang. 2 diantaranya adalah Letkol Teddy Indrawijaya yang menjabat Sekretaris Kabinet dan Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, pengusaha asal Kalimantan Selatan karena dianggap berjasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tanda kehormatan Bintang Jasa Utama untuk 8 orang. Salah satunya adalah Tengku Nyak Sandang bin Lamuddin. Tokoh asal Aceh itu memiliki jasa besar dalam pengadaan pesawat pertama Republik Indonesia, Sulawah RI-001. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemberian gelar kepada para menteri karena capaian kinerja mereka dalam waktu 10 bulan pertama. Diberikan penghormatan oleh Bapak Presiden itu. Kalau bicaranya adalah jabatan di kabinet ya. Nah, yang kemudian itu diukur oleh Bapak Presiden untuk beberapa anggota kabinet yang meskipun baru 10 bulan tapi kemudian dianggap sudah mencapai prestasi yang luar biasa, misalnya dalam hal pangan. Makanya kalau tadi saudara-saudara perhatikan di situ kan ada Menko Pangan, kemudian ada Menteri Pertanian gitu. Jadi memang bukan karena ini mewakili kabinet Merah Putih, tidak begitu. Tapi memang karena prestasi yang sudah dihasilkan selama 10 bulan. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai belum semua menteri yang berprestasi selama 10 bulan kabinet Merah Putih bekerja. Kalau kemudian seorang menteri yang baru menjabat 10 bulan, bagaimana kemudian dia dikatakan sudah melakukan suatu tindakan-tindakan yang baik untuk rakyat? Apalagi kalau kita lihat ya, bagaimana kondisi ekonomi kita pada saat ini ya, atau kemudian kalau kita lihat yang paling kecil aja lah, bagaimana beras itu menghilang dari pasar, bagaimana kemudian dikatakan bahwa Menteri Pertanian ataupun mereka yang menangani masalah-masalah logistik itu benar-benar sudah bekerja sebaik-baiknya ya. Pemberian tanda jasa dan kehormatan ini diberikan kepada para tokoh yang berkontribusi kepada negara
dalam rangka ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Rumah sakit Nasir terkena hantaman bom yang dijatuhkan pesawat Israel. 20 orang tewas, termasuk 5 orang jurnalis Palestina. Rumah sakit Nasir terkena hantaman bom yang dijatuhkan pesawat Israel. 20 orang tewas, termasuk 5 orang jurnalis Palestina. Israel terus menggempur Gaza, merenggut banyak nyawa. Tak hanya warga sipil, jurnalis hingga petugas medis tewas jadi korban perang. Rumah sakit Nasir jadi salah satu yang terkena hantaman bom Israel. Awalnya, seorang korban terluka akibat serangan pertama. Sejumlah orang bergegas ingin menolong korban, namun bom kedua jatuh dan menewaskan semuanya. Total 20 orang tewas, termasuk 5 jurnalis, tenaga medis, dan pasien rumah sakit. يعني قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مباشر للزميل حسام المصري وهو يعتلي مجمع ناصر الطبي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في محافظة خان يونس. فقام عناصر من الدفاع المدني توجهوا إلى إنقاذ أخونا حسام، ومجموعة من الزملاء الصحفيين أيضا اعتلوا هذا المكان فتم استهدافهم بشكل مباشر. ارتقى على إثر هذا الاستهداف 5 من الزملاء الصحفيين وعدد من أطقم الدفاع المدني. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin, mengonfirmasi serangan udara di dekat kompleks medis Nasir di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Militer Israel mengaku tidak sengaja menargetkan warga sipil. Earlier today, IDF troops carried out a strike in the area of Nasser Hospital in Khan Yunis. We are aware of reports that harm was caused to civilians, including journalists. I would like to be clear from the start. The IDF does not intentionally target civilians. The IDF makes every effort to mitigate harm to civilians while ensuring the safety of our troops. Warga Palestina sangat berduka atas tewasnya 5 jurnalis akibat serangan udara Israel di rumah sakit Nasir di Khan Yunis. Kerumunan warga mengeluh-elukan slogan kebanggaan Khan Yunis di depan 5 jenazah jurnalis yang tewas. Mereka juga melakukan sholat dan menggotong jenazah untuk dimakamkan. Informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini, saudara. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.